Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Basinat Kajuata. Halo, bertemu lagi bersama saya Yosef Belo. Hari ini saya akan mereview tempat ritual adat Baburuk yang ada di salah satu desa Bengkare. Ayo, mari kita ke sana. Oke, sekarang kita sudah sampai ke tempat pegunungan Desa Bengkare. Nanti kita meningkat. Oke, inilah tempat pegunungan Desa Bengkare yang seperti yang saya ceritakan tadi. Di sini akan setiap tahun sekali dia akan dilaksanakan ritual adat Baburuknya, yaitu setiap bulan 5 akan dilaksanakan adat Baburuk di sini. Dan nanti saya akan mencoba menanyakan beberapa hal kepada 2 tahun di kampung Desa Bengkare. Oke, saya sudah sampai di rumah salah satu ketua adat di sini, yaitu Pasira Desa Bengkare. Saya sudah sampai di salah satu rumah Pasira Desa Bengkare. Saya akan menanyakan tentang adat Baburuk, ritual adat Baburuk. Pak, saya mau bertanya, ritual adat Baburuk itu akan dilaksanakan pada saat apa? Oke, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Basinat Kajuata. Perkenalkan, nama saya FAC Yosa. Saya pengurus adat atau Pasira adat Desa Bengkare, Kecamatan Sungai Ambawang. Tadi yang dipertanyakan tentang ritual adat Baburuk. Nah, ritual adat Baburuk ini khususnya untuk masyarakat adat di Desa Bengkare. Nah, ini permulaan untuk kita membuka lahan untuk berladang. Untuk berladang, baik itu di dataran tanah kering atau di sawah. Nah, soalnya di Sungai Ambawang ini umumnya tidak ada sawah, hanya dataran kering pada hujan. Nah, itu. Jadi persiapannya ritual adat itu kita persiapkan dari segala sesajen yang akan kita buat, ya, itu kita siapkan dan kita kumpulkan masyarakat supaya kegiatan ini pas tanggal dan waktunya. Biasa tanggalnya tanggal 5 ya, bulan 5 setiap tahunnya itu akan kita adakan ritual adat Baburuk. Nah, di sana dari pagi, ya, pagi hari bukan siang, tapi pagi sampai agak siang selesai. Setelah itu kita buat ritual adatnya, ada 2, ya,
Yang pertama itu sesajennya atau palantarnya bahasa Dayak Kanayan itu ada yang di khusus di darat ya. Kemudian ada yang di sungai. Sungainya di sini kan tidak ada sungai, ini hanya parit ya, dekat parit. Nah, di sana sang pendoa atau bahasa Dayak Kanayannya Panyangahan, dia meminta kepada sang pencipta untuk kita mulai kepada sang pencipta atau Jubata supaya hasil panen kita untuk berikutnya bisa berlimpah. Kemudian meminta kepada sang kuasa atau pencipta atau Jubata supaya kegiatan untuk berladang ini kita selamat dari segala mara bahaya ya. Maklum yang kita namanya berladang, kita kan buka kawasan atau buka hutan ya. Buka hutan berarti bukan buka hutan sembarangan ya, ini hanya khusus untuk hutan yang diperuntukkan untuk perladangan saja. Nah itu, nah ini jadi kita minta di sana keselamatan ya, supaya kita bekerja juga aman. Kemudian hasilnya setelah kita tebas, kita bakar dan kita tanami ya dengan padi, dan hasilnya itu akan memuaskan untuk kurun waktu 9 bulan ya kalau nggak salah saya, dari bulan 5 sampai bulan April ke depan, tahun ke depannya. Makanya diadakan itu naik dango. Nah itulah hasil, setelah hasil kita dapat dari ladang kita ya, atau uma bahasa Dayaknya. Nah ini yang kita dapat hasil panennya, kemudian kita bersyukur kembali kepada yang sang pencipta ya, bahwa kita telah menghasilkan padi dengan apa yang kita minta dari awal tadi. Nah itulah kegiatan baburuk. Nah baburuk ini biasanya dibuat di beberapa daerah ya. Nah yang di Sungai Ambawang ini, khususnya di Desa Bangkarai ini, baburuk ini biasanya kalau di daerah Ulu itu di Panyubu, tapi di sini digunakan baburuk. Nah awal mulai kita untuk berladang. Berarti ini acara baburuk ini dia akan dilaksanakan pada satu tahun satu kali. Ya, jadi setiap tahunnya ya, tahun satu kali. Nah ini yang kita lestarikan mungkin dari leluhur kita yang dulu sampai sekarang tetap masih kita lestarikan setiap tahunnya. Apakah ada pantang-pantang yang tidak diperbolehkan secara baburuk ini? Ya, ada pantang-pantang tertentu ya, karena baburuk ini ada pantangannya. Sebelum kita berladang atau mendabas kebun, lahan pertanian kita atau ladang kita, ini kita harus berpantang dulu selama 3 hari ya, yang namanya balala. Balala atau bahasa di sini ada juga yang ngabat saka. Ngabat saka itu nutup jalan maksudnya ya. Nah itu kita bawa semua hama, penyakit dan lain sebagainya itu kita kembalikan ke alamnya, atau kita kembalikan ke sungai, atau kita kembalikan ke laut. Karena mereka akan datang, kita kembalikan, kita suruh pulang. Nah setelah itu kita pulang, sampai di rumah kita tutup pintu selama seharusnya memang 3 hari, tapi di sini kita gunakan hanya 1 hari 1 malam ya, dari jam 6 sore sampai jam 6 paginya besok. Nah itu kita buka kembali, sorenya lagi besoknya itu kita buka kembali. Itulah pantangan-pantangan. Kemudian pantangan yang paling ini ya, untuk berladang ini ya, kita harus melihat juga, kita melihat ada bintang ya. Mungkin orang-orang zaman dulu, orang-orang tua zaman dulu, dia melihat bintang, arah mana bintang itu, kemudian hari apa, jam berapa waktunya kita bisa turun berladang ya. Itu tentu harus ada petunjuk arah dulu, karena ada yang ahli melihat bintang ini. Orang-orang tua untuk berladang itu dia harus melihat bintang. Nah, kapan boleh ya.
Kalau biasanya belum saatnya memang tidak boleh ya. Tetap ladang kita tetap kena hama, padi-padi itu tetap kena hama kalau kita salah langkah atau salah melihat waktu dan bintangnya. Ya. Terus apa aja yang kita bawa untuk acara ritual ini dari Iya, banyak ya yang kita bawa. Yang pertama itu ya untuk sesajennya itu tadi ya, perlengkapan ritual ya, ada padi yang kita bawa ke sana, bibit padi yang akan kita tanam itu namanya tangkean ya, kalau bahasa Kanayan itu namanya tangkean. Nah, itu bibit yang akan kita tanam ke ladang yang akan kita buka. Nah, itu di sana kita sampaikan kepada Sang Pencipta atau Jubata itu tadi supaya diberkati ya, hasilnya baik dan tidak diganggu oleh hama. Nah, itu. Jadi semua masyarakat yang ada di sini bawa parang untuk penebasnya, kemudian bawa padi tangkean itu tadi, bibit yang awal yang akan kita tanam. Kita bawa parang di sini, ini maksudnya besi atau parang atau apa saja yang untuk kita gunakan menebas ini biar dia tidak membahayakan kita, misalnya luka dan lain sebagainya. Kan kita menggunakan alat tebas itu kan tajam, jadi itulah kita kasih juga dia semacam bagian supaya dia tidak mengganggu kita. Besi yang kita gunakan ini tidak mengenai kita dan tidak mengganggu supaya dalam pekerjaan itu sampai tuntas, sampai selesai ketika saat kita berladang. Berarti acara Baburuk ini akan jadi acara Baburuk ini apakah dilaksanakan serempak dalam satu desa ataupun di Ambawang ini ataupun daerah lain gimana? Kalau di Sungai Ambawang khususnya ya, di Desa Bengkare, Pasar dan Pasapian itu dilaksanakan serempak. Nah, di daerah-daerah lain saya juga belum tahu apa serempak apa enggak. Biasanya sih dalam kurun waktu bulan-bulan itulah yang dilaksanakan upacara adat Baburuk itu ya, dalam satu kawasan. Umumnya di Bengkare dan Pasar Piang, pasar ini serempak dia. Tetap tanggal 5 bulan 5 tahun awal tahun berikut itu gitu. Merasa cukup itu yang saya tanyakan sama Bapak. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Oke, terima kasih ya saya ucapkan. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Tabimau, Bacramin Kak Saruga, Basengat Kak Yubata. Harus